Mengenal perusahaan Terraform Labs. Terra adalah blockchain layer 1 dan ekosistem pembayaran yang ditenagai oleh algoritmik stablecoin. Token Terra, yaitu Luna. Sebelum mengalami penurunan harga yang signifikan, Luna adalah aset kripto ke-11 terbesar di dunia dengan kapitalisasi sebesar 15,6 miliar US dollar. Stablecoin UST besutan Terra menjadi stablecoin kelima terbesar, dalam kurun waktu kurang dari setahun. Stablecoin algoritmik merupakan jenis stablecoin yang tidak mengandalkan fiat atau kripto sebagai jaminan. Stablecoin ini memiliki kontrak yang mengatur kapitalisasi pasar berdasarkan fluktuasi harga. Cara kerjanya ketika harga turun, stablecoin algoritmik akan secara otomatis mengurangi total supply. Tidak seperti USDT dan USDC, stablecoin Terra tidak didukung oleh dolar, won Korea, atau mata uang fiat lainnya. Sebagai gantinya, Terra mengeluarkan stablecoin algoritmik seperti UST yang dijamin oleh aset kripto Terra, yaitu token Luna. Disclaimer. Seluruh konten yang ada di channel ini dibuat untuk berbagi informasi dan tips. Tidak ada tujuan untuk mengajak ataupun merekomendasikan suatu tempat, investasi, jasa, dan lain-lain. Semua pilihan sepenuhnya merupakan tanggung jawab Anda. Di video kali ini, saya akan membahas stablecoin UST, yang saat ini menjadi perbincangan hangat di kalangan penggiat cryptocurrency. Tetapi, sebelum masuk ke topik pembahasan, ada baiknya kita mengenal proyek atau perusahaan yang ada di balik stablecoin UST. Pada video ini, saya akan membaginya menjadi 4 bagian. Yang pertama, mengenal perusahaan Terraform Labs, yang membuat stablecoin UST. Selanjutnya, penyebab crashnya nilai UST. Kemudian, bagaimana usaha tim Terraform Labs dan investor menangani masalah ini. Yang terakhir adalah kesimpulan. Bagian pertama. Mengenal perusahaan Terraform Labs. Terra adalah blockchain layer 1 dan ekosistem pembayaran yang ditenagai oleh algoritmik stablecoin. Token Terra, yaitu Luna. Sebelum mengalami penurunan harga yang signifikan, Luna adalah aset kripto ke-11 terbesar di dunia dengan kapitalisasi sebesar 15,6 miliar US dollar. Stablecoin UST besutan Terra menjadi stablecoin kelima terbesar, dalam kurun waktu kurang dari setahun. Pada tahun 2018, Du Kwon dan Daniel Shin mendirikan Terraform Labs di Korea Selatan, yang kemudian mulai mengembangkan Terra. Kwon sebelumnya seorang staf di Microsoft sementara Shin adalah pendiri dan CEO perusahaan teknologi pembayaran Chai dan pendiri perusahaan e-commerce Korea TMON. Visi proyek Terra adalah membuat sebuah infrastruktur untuk mendorong adopsi masif pembayaran digital yang memanfaatkan teknologi blockchain. Terra diciptakan sebagai solusi pembayaran dalam ekosistem finansial fluktuatif yang mengelilingi dunia cryptocurrency. Melalui penggunaan stablecoin, Terra menyediakan aset yang memiliki stabilitas uang fiat, namun bersifat terdesentralisasi, dan memanfaatkan keamanan jaringan blockchain. Saat ini, Du Kwon adalah CEO dari Terraform Labs, yang bertugas dalam pengoperasian dan pengembangan proyek Terra. Produk utama Terra adalah UST, stablecoin yang dipatok terhadap dolar AS. Sebagai stablecoin terbesar kelima di pasar, sebelum nilainya turun Senin kemarin, UST merupakan salah satu aset yang bertumbuh paling cepat dan mencapai kapitalisasi pasar 2,5 miliar US dollar hanya dalam setahun setelah diluncurkan. Stablecoin algoritmik seharusnya memiliki fungsi untuk memberikan ketenangan saat terjadi kekacauan atau penurunan tajam di pasar aset kripto. Stablecoin algoritmik merupakan jenis stablecoin yang tidak mengandalkan fiat atau kripto sebagai jaminan. Stablecoin ini memiliki kontrak yang mengatur kapitalisasi pasar berdasarkan fluktuasi harga. Cara kerjanya ketika harga turun, stablecoin algoritmik akan secara otomatis mengurangi total supply, sehingga harga diharapkan akan naik. Sebaliknya, saat harga naik signifikan, maka aset ini secara otomatis akan menambahkan lebih banyak token, alhasil harga dapat kembali turun. Stablecoin Terra memakai kebijakan moneter elastis untuk menjamin kestabilan harga dan pertumbuhan. Artinya, stablecoin Terra mencapai harga stabil dengan menyesuaikan supply berdasarkan perubahan permintaan secara real-time. Sebagai mata uang digital, stablecoin Terra dapat digunakan layaknya mata uang fiat, namun dengan manfaat tambahan blockchain yaitu buku besar yang tidak dapat diubah-ubah, transaksi instan, waktu penyelesaian yang lebih cepat, dan biaya yang lebih murah. Tidak seperti USDT dan USDC, stablecoin Terra tidak didukung oleh dolar, won Korea, atau mata uang fiat lainnya. Sebagai gantinya, Terra mengeluarkan stablecoin algoritmik seperti UST yang dijamin oleh aset kripto Terra, yaitu token Luna. Terra menjaga harga UST tetap setara dengan dolar melalui aset Luna yang bisa ditukar menjadi UST oleh pengguna Terra. Sistem penukaran dan pembakaran Luna ini menguntungkan UST dan juga Luna,
Karena suplai Luna akan terus berkurang seiring dengan penggunaan UST yang meningkat, menjadikan Luna semakin langka. Algoritma Terra membuat suplai token Luna mengalami kontraksi dan ekspansi bergantung kepada permintaan terhadap UST dan stablecoin Terra lainnya. Bagian kedua. Penyebab crashnya nilai UST. Kemarin, pada tanggal 9 Mei 2022, hari Senin malam waktu New York, UST telah jatuh ke level 60 sen. Apa yang menyebabkan koin Terra Luna menjadi tidak terikat dengan sistem kripto adalah topik perdebatan warga internet yang intens. Putusnya hubungan terjadi bersamaan dengan aksi jual tajam dalam aset kripto, termasuk penurunan Bitcoin, hingga di bawah 30.000 US dollar, dan penurunan yang lebih luas dari aset berisiko termasuk saham. Apapun kapitalisnya, itu bukan hal yang remeh. Pasalnya ada sekitar 18,5 miliar UST yang beredar, menurut CoinMarketCap. Kehadiran yang cukup besar dapat memiliki implikasi sistemik untuk koin dan protokol lainnya. Sebagai catatan, Do Kwon, sebagai pendiri kripto Terra Luna, sebelumnya telah berkomitmen untuk membeli Bitcoin senilai 10 miliar US dollar. Sebagai bagian dari dukungannya terhadap Bitcoin, yang selanjutnya menjalin proyek dengan pasar aset digital. Cukup jelas bahwa ada krisis kepercayaan, kata Kyle Samani, analis Multicoin Capital. Menurutnya belum ada kepastian apakah UST akan bertahan. Itu meningkatkan prospek turbulensi bola salju yang berpotensi menjadi salah satu ledakan kripto terbesar. Sementara itu, penerbit stablecoin yang lebih konvensional seperti USDT atau USDC menegaskan bahwa token mereka didukung oleh aset nyata seperti uang tunai atau obligasi berperingkat tinggi dengan basis 1:1. Koin-koin ini memegang patokan mereka karena, menurut teori, mereka dapat dengan mudah ditukar dengan uang tunai atau setara kas yang sangat likuid. Sebaliknya, stablecoin algoritmik berusaha mempertahankan nilainya melalui kombinasi instruksi yang dikodekan dalam program perangkat lunak dan manajemen perbendaharaan aktif. UST yang berfungsi bersama-sama dengan token terkait, yakni Luna adalah yang paling populer dan kontroversial dari jenis token ini. Cara kerja UST dalam kasus stablecoin Terra, jika harganya turun di bawah 1 US dollar, pedagang diberi insentif untuk menukar unit UST dengan Luna, yang menghilangkan koin UST sebelumnya dari peredaran. Demikian pula, program perangkat lunak dirancang untuk melakukan hal yang sama. Jika harga naik di atas 1 US dollar, mekanisme berlaku sebaliknya, yakni menghapus token Luna dari peredaran untuk membuat unit baru UST yang setara. Bagian ketiga. Bagaimana usaha tim Terraform Labs dan investor menangani masalah ini? Do Kwon, CEO Terraform Labs, belum menerima kekalahan. Setelah penantian 18 jam, di mana Terra Luna dan Terra USD atau UST mengalami penurunan nilai yang sangat signifikan, Kwon telah mengumumkan apa yang dia harapkan akan menjadi rencana penyelamatan bagi komunitas Terra. Luna turun 90% dari yang tertinggi sepanjang masa, sedangkan stablecoin UST turun 75%. Dalam upaya untuk menyelamatkan Terra, Kwon telah merencanakan beberapa tindakan perbaikan untuk menyelamatkan miliaran yang telah menyusut dari total kapitalisasi pasar Terraform Labs. Protokol stablecoin terdesentralisasi UST telah hasilkan solusi awal untuk situasi bencana dengan patokannya terhadap dolar Amerika Serikat telah rusak. Prosesnya harusnya memperkuat pembakaran UST yang sejauh ini tidak efektif dalam mencapai paritas dolar untuk stablecoin. Dalam unggahan di Twitter, Kwon menyarankan timnya meningkatkan base pool dari 50 juta menjadi 100 juta hak penarikan khusus dan mengurangi pool recovery block dari 36 menjadi 18. Ini akan meningkatkan kapasitas pencetakan dari 293 juta USD menjadi 1.200 juta USD. Intinya, tim akan mencetak UST 4 kali lebih banyak dari biasanya. Proses ini menciptakan istilah kripto baru yang disebut pelonggaran quantitative easing, atau pencetakan uang. Di luar perusahaan Terraform Labs, investor pendukung stablecoin algoritmik UST, Chasha'a berencana memompa likuiditas hingga 1,5 miliar US dollar dalam rangka stabilisasi harga UST dan koin Luna dari penurunan yang signifikan. Bantuan suntikan dana tersebut diungkapkan oleh pendiri dan Chief Government of Crypto Liquidity Supplier Chasha'a, Kumar Gaurav. Investor kripto dalam kesepakatan yang diusulkan akan dapat membeli koin Luna dengan biaya rendah 50% dari nilai spot. Gaurav menyatakan dalam sebuah wawancara. Skema tersebut akan menjadi topik penguncian atau lock-up selama 1 tahun. Sebagai informasi, Chasha'a adalah salah satu pembeli potensial yang memperoleh proposal dari konsorsium Luna Foundation Guard, LFG, kata Gaurav. Kesimpulan. Menurut saya,
Permasalahan yang dihadapi oleh Terraform Labs menjadi salah satu sejarah kelam perjalanan cryptocurrency, di mana yang seharusnya stablecoin tersebut memiliki nilai yang stabil di saat harga-harga cryptocurrency lain nilainya turun drastis. Tetapi, saya menemukan sisi positif dari Terraform Labs, di mana memiliki visi dan misi yang membuat stablecoin UST bersifat terdesentralisasi, yang di-backup oleh koin mereka, Luna. Bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai proyek Terraform Labs? Apakah kalian masih optimis dengan proyek ini? Dan, memanfaatkan momen ini sebagai kesempatan untuk berinvestasi pada Terraform Labs. Mari kita berdiskusi di kolom komentar, agar wawasan kita mengenai cryptocurrency semakin luas. Kurang lebih begitu pembahasan permasalahan yang dihadapi Terraform Labs saat ini. Masih ada secercah harapan nilai UST akan kembali lagi pada harga stabil sesuai dengan nilai US dollar. Sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini hingga akhir. Salam cuan dan sukses selalu untuk kita semua.